Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 2205166023 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan video simulasi micro teaching keterampilan terpadu dengan materi berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. So, selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini. Baik, alhamdulillah kalau kabar kalian baik ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong buka kelas lebih Sebelum belajar harus kenal beragama dan cerita masing-masing berdoa yang lain. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya Bu. Novelisa, Hadir Ibu. Andri, Kaufi, Fahir, Alex, Istiqomah, Kristiana. Baik ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini semuanya hadir ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tapi sebelum itu ada yang ingat nggak materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang proses masuknya peran Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, betul ya. Jadi itu yang kita pelajari pada minggu lalu. Andri bisa bantu jelaskan apa aja yang sudah kita pelajari pada minggu lalu itu? Mungkin untuk proses masuknya peran Hindu-Buddha itu ke Nusantara sebenarnya masih belum diketahui ya secara pasti siapa yang awal membawa pengaruh Hindu-Buddha tadi. Namun ada ilmuwan berteori yang menyatakan bahwa budaya ini dibawa oleh para prajurit, pedagang dan juga brahmana. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan buat Andri dulu. Jadi tadi ada beberapa teori yang disebutkan oleh teman kalian Andri. Dan menurut kalian teori apa yang betul-betul mendukung dari adanya budaya yang sudah di Nusantara ini? Oh, bisa Bu. Belum tepat jawabannya. Coba. Saya Bu, Ya, silakan Novi. teori Brahmana dan teori Asal itu. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan buat Hafi dulu. Jadi kenapa teori Brahmana dan arus balik? Karena pada masa itu hanya Brahmana yang betul-betul paham dengan ajaran dan ya bisa di apa ya kayak kemungkinan si Brahmana inilah yang menyebarkan ajaran tersebut. Lalu yang kedua teori arus balik. Teori arus balik ini adalah teori yang mana orang Nusantara itu datang ke India untuk belajar ajaran Buddha. Lalu dia kembali ke Nusantara untuk mengajarkannya kembali. Kemungkinan adanya budaya Buddha di Nusantara itu karena pengaruh orang Nusantara. Dan kedua teori itu didukung oleh dua prasasti, yaitu prasasti Rupa dan prasasti Nalanda dari India. Oke. Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Jelas, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke.
ya kerajaan-kerajaan yang berdiri, kerajaan dan budaya yang berdiri di Nusantara. Dan ini merupakan beberapa dari kerajaan tersebut. Pertama itu ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dikenal sebagai kerajaan tertua yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Lalu ada kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Lalu ada kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Lalu ada kerajaan Mataram Kuno yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Lalu ada kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 dan kerajaan Majapahit dan Singosari pada abad ke-13. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Ya, kalau nggak ada, soal lanjut ya. Oke. Jadi di sini Ibu ambil 3 kerajaan buat kalian diskusikan di dalam ini, dimana yang kalian bahas itu kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Dan tugas kalian itu adalah diskusi dan lalu kalian mempresentasikannya di kelas nanti. Terus untuk kelompok 1 dia akan membahas kerajaan Kutai dan kelompok 2 akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya dan kelompok 3 akan membahas tentang kerajaan Majapahit. Semoga jawabannya Ibu bagikan ya. Ya, terus nah, untuk sumber referensinya kalau kalian bisa scan barcode ini, di sini ada sumber referensinya. Tapi kalau menurut kalian sumber itu masih kurang, kalian bisa dari di internet. Oke Bu. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai kelasnya? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Kalau jelas, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Iya. Bu, kami sudah menemukan lokasi dari kerajaan Majapahit Bu. Itu tepatnya di Trawulan, apa ya Bu? Ya. Tapi kenapa itu lokasinya? Ya. Untuk kelompok 2 yang diangkat. Oh ya. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Jelas Bu. Ini yang pembukaan di sana ada apa? Belum sih Bu, gimana? Ada yang
satu kelompok dari kalian, satu orang. Silakan. Oh, biasa. Dari kelompok satu. Oke, nomor satu hasil diskusi kami, saya dan Desti, yaitu tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu Buddha pertama di Ketua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Hindu Buddha pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini terletak di Hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Muara Kamar, Kalimantan Timur. Pada masa kejayaan ini dipimpin oleh raja yang terkenal dan lawan, yaitu Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan dari prestasi Yupa yang bertuliskan Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi pada Brahmana. Kelumpuhan kerajaan Kutai terjadi pada abad ke-6 Masehi untuk alasan tentunya. Baik, ini hasil diskusi saya dengan Kiki dan Mara. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Raja Dakota Hyang Sriwijaya Nasa pada sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera Selatan. Dan pusat pemerintahnya itu masih diperkirakan di daerah Palembang di dekat Sungai Musi. Pada masa kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, yaitu pada abad ke-9, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, yaitu dengan mereka menguasai jalur dagang Selat Malaka dan Sunda dan menjadi pusat belajar Buddha untuk orang-orang dari Cina, seperti biksu Ising dari Cina yang pernah belajar di kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-14 yang disebabkan oleh serangan dari kerajaan lain, seperti serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi, serta persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa seperti kerajaan Singasari dan Majapahit. Selain itu, kebatilan perdagangan dan melemahnya pengaruh maritim mempercepat kegagalan Sriwijaya. Terima kasih. Dari hasil kelompok 3 bersama Pak Samalek, di sini kami mendiskusikan hasil kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang pada awalnya bergerak Hindu, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi di Tronggolo, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam masa kejayaannya kerajaan ini dipimpin oleh Hayam Wuruk di periode sekitar tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang dibantu oleh Majapahit Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapannya yang berambisi menyatukan Nusantara. Pada kejayaannya ini, Majapahit juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan kebudayaan serta karya sastra negara Prastagama, menggambarkan kemegahannya dan kejayaannya pada masa itu. Kerajaan ini mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, dan serangan Demak pada awal abad ke-16 menjadi kerajaan ini akhirnya runtuh sekitar tahun 1527 Masehi. Tangan dulu buat teman-teman. Oke, tadi merupakan penjelasan dari teman-teman sekalian. Hasilnya sangat bagus sekali. Sebelum Ibu pembelajaran hari ini, ada yang bisa bantu menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini apa ini? Jadi saya dulu saja bukan langsung saya bagi. Jadi saya nggak apa-apa buat catatan ya, oke? Jadi pada mata pelajaran hari ini kita mempelajari kerajaan Hindu di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti kerajaan Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya dan banyak lainnya. Dalam diskusi kita tadi memiliki fokus 3 kerajaan aja, yaitu kerajaan Sriwijaya, Kutai dan Majapahit. Terus di sini juga kita bisa mencari tahu bagaimana sih corak dari kerajaan Hindu Buddha di Nusantara yang tadi. Kasih antri Inggris pulangnya buat antri. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
Sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.